Hai semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Prodi PGSD. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pembelajaran pendidikan luar sekolah atau yang disingkat dengan PLS. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Laila Hafani Rambe, kemudian ada Lestari Yasimamora, berikutnya ada Marinton Lumbanggal, kemudian ada Meglisa Pratisaragi, dan yang terakhir ada Nadira Tita Anima. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Pendidikan luar sekolah. Pengertian pendidikan luar sekolah. Pendapat para pakar pendidikan luar sekolah mengenai definisi PLS cukup bervariasi. Yang pertama, Philip H. Combs berpendapat bahwa pendidikan luar sekolah adalah semua kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistematis, dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal, yang menghasilkan tipe-tipe belajar yang dikehendaki oleh kelompok orang dewasa maupun kelompok anak-anak. Yang kedua, menurut Russell Clays dalam bukunya Non-Formal Education mengemukakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah usaha pendidikan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Biasanya, pendidikan ini berbeda dengan pendidikan tradisional yang terutama yang menyangkut waktunya, materinya, isi, maupun medianya. Pendidikan luar sekolah dilaksanakan dengan sukarela dan selektif, sesuai dengan keinginan serta kebutuhan peserta didik yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian menurut Susanna Kindervarter mengemukakan definisi pendidikan luar sekolah sebagai berikut. Pendidikan luar sekolah sebagai suatu metode penerapan kebutuhan, minat orang dewasa dan pemuda putus sekolah di negara berkembang, membantu dan memotivasi mereka untuk mendapatkan keterampilan guna menyesuaikan pola tingkah laku dan aktivitas yang akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan standar hidup. Susanna Kindervarter juga mengusulkan pendidikan luar sekolah sebagai empowering process. Empowering process adalah pendekatan yang bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada seseorang atau sekelompok guna memahami dan mengontrol kekuatan sosial, ekonomi, dan politik sehingga dapat memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat. Jadi, dari pendapat ahli sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan luar sekolah didefinisikan sebagai pendidikan yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal atau di luar lembaga bernama sekolah. Dalam pendidikan non-formal ini menggunakan sebuah kurikulum yang dirancang untuk mendidik warga sehingga memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Peran pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Isi program didasarkan atas kebutuhan peserta didik. Program dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan dan bekerja sama dengan masyarakat. Programnya bermacam-macam seperti pendidikan keterampilan produktif, olahraga, kesenian, kelompok belajar, kelompok rekreasi, dan kelompok cinta alam. Pendidikan luar sekolah sebagai pelengkap ini dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, program-program PLS pada umumnya dikaitkan dengan lapangan pekerjaan dan dunia usaha seperti latihan keterampilan, kayu, tembok, las, pertanian, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan luar sekolah. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Kemudian berikutnya memberikan warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk
Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupan. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat pendidikan luar sekolah. Manfaat pendidikan luar sekolah yaitu 1. Meningkatkan rasa percaya diri. Peserta didik yang turut bergabung dengan program pendidikan ini akan merasakan adanya peningkatan pada rasa percaya dirinya. Tergabung dengan pendidikan di luar sekolah bisa membuat peserta didiknya untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan materi murid sekolah formal, sesuai dengan peran pendidikan di luar sekolah sebagai pengganti pendidikan sekolah. Adanya pendidikan di luar sekolah ini juga bisa menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pendidikan tetapi terhalang oleh keterbatasan. 2. Mengembangkan bakat yang dimiliki. Pelaksanaan pendidikan di luar sekolah juga dapat mengembangkan bakat yang dimiliki oleh seseorang. Sebagai contoh, seorang anak yang mengikuti les musik di luar jam sekolah akan mendapatkan tambahan pelajaran bermusik dari seorang guru lesnya. Meskipun sebetulnya dalam pelajaran di sekolah juga terdapat materi pelajaran bermusik, namun adanya keterbatasan jam belajar di sekolah membuat perkembangan bakat anak terhadap musik tersebut menjadi terbatas juga, sehingga keberadaan les musik dapat semakin meningkatkan bakat yang sudah dimiliki anak tersebut dari apa yang sudah dipelajarinya di sekolah. Yang ketiga, menciptakan generasi berdaya saing tinggi. Adanya pendidikan non-formal ini akan menciptakan generasi yang berdaya saing tinggi. Hal ini bisa terjadi karena pendidikan non-formal selain sekolah tidak memiliki kurikulum terikat yang membuat siswa mendapatkan pelajaran sama rata. Pendidikan non-formal menggunakan kurikulum yang melihat potensi dan kemampuan siswanya sehingga siswa yang mengikuti bisa berkembang dengan maksimal. Adanya pendidikan non-formal terbukti memberikan manfaat bagi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan luar sekolah. Pada pasal 26, adapun landasan pendidikan luar sekolah yang pertama, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Yang kedua, pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, pendidikan yang lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Yang keempat, kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kelima, hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian dan penyetaraan oleh lembaga yang ditunjukkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang keenam, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 dan ayat 6 diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Cukup sekian dari hasil pemaparan materi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi, jangan pernah menyerah dan teruslah belajar, karena belajar, pendidikan, dan pengetahuan tidak memandang usia. Sekian dari kami, terima kasih. Thank you.